Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karis Fatima Sefi Aldila. Nomor induk mahasiswa A210200047. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ekonomi Makro, bab 9 tentang kesempatan kerja. A. Pengertian. Kesempatan kerja menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 adalah kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada. Secara umum, kesempatan kerja adalah situasi sebagai dampak kegiatan ekonomi yang melukiskan lapangan usaha yang tersedia bagi orang-orang yang sedang mencari atau para pencari kerja. B. Jenis-jenis. Yang pertama adalah kesempatan kerja permanen, yaitu memungkinkan orang yang bekerja secara terus-menerus sampai pensiun atau sampai tidak lagi mampu untuk bekerja. Yang kedua, kesempatan kerja temporer adalah memungkinkan orang yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat, lalu menganggur dan harus mencari pekerjaan yang baru lagi. C. Faktor yang mempengaruhi. Menurut Simanjuntak, A. Kondisi perekonomian adalah pesatnya roda perekonomian suatu daerah mencerminkan aktivitas produksi yang tinggi. Kapasitas produksi yang tinggi membutuhkan tingginya faktor produksi, di antaranya tenaga kerja. B. Pertumbuhan penduduk adalah dipengaruhi oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk. C. Produktivitas atau kualitas sumber daya manusia, yaitu jika tinggi akan mendorong tingginya tingkat kesempatan kerja dan jika rendah akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Dan yang terakhir, tingkat upah. Kenaikan upah yang tidak dibarengi dengan kenaikan kapasitas produksi akan menyebabkan pihak perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya. Hal tersebut akan menurunkan tingkat kesempatan kerja. Menurut Raharja dan Manurung, 1. Harga faktor produksi adalah upah atau gaji untuk tenaga kerja. 2. Permintaan terhadap output adalah makin besar skala produksi, makin besar permintaan terhadap kesempatan tenaga kerja. 3. Permintaan terhadap faktor produksi lain adalah permintaan terhadap faktor produksi substitusi atau mesin meningkat, maka permintaan terhadap tenaga kerja menurun. 4. Kemajuan teknologi dapat menambah atau mengurangi permintaan terhadap faktor produksi. B. Hubungan antara jumlah penduduk, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Besarnya angkatan kerja tergantung pada 4 faktor. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, susunan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Yang ketiga, kelahiran. Yang keempat, komposisi umur. Jumlah penduduk, angkatan kerja, dan kesempatan kerja yang lain adalah jumlah penduduk yang banyak mempunyai akibat bagi kesempatan kerja. Jumlah penduduk yang banyak disertai kemampuan dan usaha dapat meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru. Akan tetapi, apabila jumlah penduduk yang banyak tidak disertai dengan kemampuan dan usaha dapat menghambat kesempatan kerja dan bisa berakibat menimbulkan pengangguran. E. Kesempatan kerja dan pendapatan nasional. Kesempatan kerja yang luas dapat memaksimalkan para pekerja dan meningkatkan pendapatan nasional.
Apabila tenaga kerja sebagian besar atau semua dapat tertampung di lapangan kerja, maka hasil produksi baik barang ataupun jasa akan meningkat dan tentunya pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan bertambah banyak. F. Usaha perluasan kesempatan kerja. Investasi ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, marginal efficiency of capital adalah besarnya keuntungan dapat melebihi tingkat beban bunga atas dana yang dipinjamkan untuk membiayai investasi tersebut. 2. Tingkat suku bunga, yaitu untuk pinjaman dengan suku bunga yang rendah akan menambah jumlah pengusaha yang tertarik untuk meminjam dana untuk digunakan melakukan usaha. Usaha untuk meningkatkan investasi di negara berkembang terhambat pada dua faktor. A. Pemilik dana kurang tertarik berinvestasi. B. Kondisi tenaga kerja yang memiliki produktivitas yang rendah. Usaha perluasan kesempatan kerja bersifat umum. A. Penyediaan dana kredit secara meluas dan merata bagi peningkatan kegiatan produksi padat karya. B. Tingkat kurs devisa diarahkan agar realitas dan memberikan insentif bagi peningkatan ekspor. C. Memberikan perlindungan yang wajar kepada produksi dalam negeri. D. Pengeluaran pemerintah ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja produktif sebanyak mungkin. Usaha perluasan kesempatan kerja bersifat khusus. A. Sektor pertanian. B. Sektor prasarana dan konstruksi. C. Sektor industri. D. Sektor perdagangan. E. Sektor jasa. F. Sektor pendidikan dan latihan. G. Masalah ketenaga kerjaan. 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. 3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 4. Pengangguran. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.